mereka yang telah Allah janjikan kepada para hambanya yang soleh. Sebaiknya bagi hamba yang durhaka, kematian adalah perhara dan musibah yang memikulkan. Berbagai siksa dan kehinaan akan dia rasakan sejak sakaratul maut menjemputnya. Kematian menjadi awal siksaan dan penderitaan yang akan terus ia rasakan sesuai dengan amal yang telah dilakukannya di masa hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara kejadian yang pasti akan dilalui oleh setiap orang yang meninggal adalah sakaratul maut. Allah berkalam, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran surat Al-Kahf ayat 19. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan akal sehatnya. Dengan keyakinan yang menyadarkan dirinya atas kebenaran yang dibawa oleh para utusan dan hari akhir. Tafsir Al-Munir Wahab Az-Zuhali Marak Tabalah Syamiliyah. Dengan meningkat sakaratul maut sudah cukup bagi seorang untuk melenyapkan segala rasa nikmat yang ada di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang sobek? Hadis riwayat Bukhari. Kedahsyatan sakaratul maut sungguh lebih sakit daripada terpukul palu atau terpotong gergaji. Karena sakitnya terpukul atau tergergaji hanya sesuatu yang berhubung dengan tubuh. Namun kalau mati langsung berhubungan dengan roh itu sendiri. Kelulahan dan teriakan yang terpukul atau tergergaji bisa diungkapkan dengan mulutnya. Namun orang yang meninggal seluruh kekuatannya lumpuh. Tidak ada sedikit pun sisa kekuatan yang bisa digunakan untuk mengeluh. Seluruh anggota tubuhnya dimulai dari kaki, jengkal demi jengkal, satu persatu terasa dingin dan kaku. Ketika roh sampai pada tenggorokan, maka terputuslah penglihatannya dari dunia dan keluarganya yang mendampinginya. Ketika itu pintu tobat telah tertutup baginya selama-lamanya dan ditancapkan kepadanya tempat istirahatnya. Saat penglihatan mengikuti roh yang tercabut dari atas ubun-ubun kepala kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di antara kisah yang dapat menjadi teladan bagi kita adalah kisah detik-detik wafatnya Imam Syafi'i. Diceritakan bahwa Al-Muzani masuk ke rumah Imam Syafi'i ketika dia sakit menjelang wafatnya.
Al-Muzaini berkata kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Abu Abdillah?" Dia menjawab, "Aku telah pergi dari dunia, meninggalkan handai tolan untuk bertemu dengan amal burukku, menanti piala kematian. Aku hendak berangkat menuju Allah dan tidak tahu apakah rohku menuju surga. Lalu aku mengucapkan selamat kepadanya. Tahukah ke neraka? Lalu aku mengucapkan bersalam kepadanya." Kemudian Imam Syafi'i melantunkan syair berikut. "Ketika hatiku mengeras dan pikiranku menyempit, ku ambatkan keharapanku pada ampunanmu sebagai tangga. Dosaku sungguh besar di hadapanku, tetapi tak kalah kubandingkan dengan ampunan Rabb, ternyata ampunanmu lebih besar. Aku tetap punya maaf untuk dosa. Kau tetap pemurah dan pemberi maaf. Kalau bukan karena Engkau, niscaya tiada hamba yang tergoda oleh iblis. Bagaimana mungkin Adam, kekasihmu, tergelincir oleh rayuannya?" Begitulah yang dirasakan oleh Imam Syafi'i ketika menghadapi kematian. Ia begitu khawatir terhadap dirinya, padahal ia adalah ulama yang terkenal kesalehannya. Lalu bagaimana dengan kita? Marilah kita perbanyak amal soleh dan muhasabah diri, agar kita selalu menghadapi panggilan malaikat maut yang tidak mengenal kompromi. Semoga Allah selalu merahmati kita. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada rasa kurang, itu berasal dari diri saya sendiri, dan kalau ada rasa lebih, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.